Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina dengan NIM 201230006 dari kelas KD 4A dari Prodi Komputerisasi Akuntansi jurusan Vokasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data berkala dan angka indeks, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan analisis data berkala terlebih dahulu. Analisis data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan satu kegiatan, perkembangan, harga, hasil penjumlahan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan sebagainya. Sedang merupakan suatu rangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Lalu komponen deret berkala. Gerak yang pertama itu ada gerakan tren jangka panjang, yaitu suatu gerakan yang mengarah ke arah perkembangan secara umum, kecenderungan menarik atau menurun. Lalu gerakan variasi atau siklis, gerakan atau variasi jangka panjang sekitar garis tren atau berlaku untuk data tahunan. Gerakan siklis dapat terulang setelah jangka waktu tertentu, setiap 3 tahun, 5 tahun, atau lebih, dan dapat terulang dalam jangka waktu yang sama. Lalu selanjutnya gerakan atau variasi acak, yaitu gerakan atau variasi yang sifatnya sporadis, misalnya naik turun yang diproduksi akibat banjir yang datangnya tidak tentu. Lalu terakhir, misalnya naik turun yang diproduksi akibat banjir yang datangnya tidak tentu. Dan terakhir itu ada gerakan atau variasi musiman, yaitu gerakan yang mempunyai pola tetap dari waktu ke waktu, yang pada umumnya gerakan musiman terjadi pada data bulanan yang dikumpulkan dari tahun ke tahun, namun tetapi juga berlaku bagi data harian, mingguan, atau satuan waktu yang lebih kecil lagi. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang metode kuadrat kecil. Metode kuadrat kecil merupakan satu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linier dari satu data agar dapat diprediksi nilai-nilai yang mana nilai tersebut tidak terdapat pada data-data yang kita miliki. Lalu, metode kuadrat terkecil untuk mencari garis tren dimaksudkan suatu perkiraan atau taksiran mengenai nilai A dan B dari persamaan Y sama dengan A plus BX yang didasarkan atas data hasil observasi sedemikian rupa sehingga dihasilkan jumlah kesalahan kuadrat terkecil atau minimum. Maka semakin kecil nilai jumlah kesalahan kuadrat, semakin mendekati garis tren pula diagram pencarnya. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari metode kuadrat kecil, yaitu pada gambar tabel produk domestik bruto PDB atas dasar harga konstan tahun 1983 atau miliar rupiah. Kita akan membuat persamaan garis tren dengan metode kuadrat kecil dan meramalkan PDB untuk tahun 2000. Pada tahun 1992 hingga 1999, untuk menentukan variabel X itu mengambil nilai tengah pada tahun 1996 dengan angka 1, maka jika kita naik ke 1995 itu akan menjadi min, yang min 1, maka kalau jika turun ke tahun 1997 itu akan menjadi angka 1, dan seterusnya. Untuk menentukan XY, kita akan mengkalikan variabel X dengan variabel Y, yaitu misalnya 10164,9 itu dikalikan dengan min 7, maka hasilnya ialah min 71154,3. Sedangkan untuk X kuadrat ialah variabel X min 7 dikali min 7 ialah 49. Maka jumlah keseluruhan dari X dan Y ialah 99,403,9 dan jumlah keseluruhan dari X kuadrat ialah 168. Selanjutnya kita masukkan rumus A sama dengan 1/n sigma YI. A sama dengan 1/8. 8 adalah jumlah seluruh variabel dari tahun 1992 hingga 1999. Di dalam kurung 1011987 ialah hasil dari pencarian X dan Y, dengan hasilnya adalah 12649,46. Lalu B, sigma xi yi per sigma xi kuadrat.
B sama dengan 99403,9 per 169 sama dengan 591,68. Lalu masukkan rumusnya, yaitu Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan 12649,46 plus 591,69. Untuk tahun 2000, X-nya kita masukkan adalah 9. Y sama dengan 1249,46, itu kita tambahkan dengan angka yang tadi, yaitu 591,69. Kita masukkan X-nya, yaitu 9. Lalu ditambahkan 12649,46 yang tadi, kita tambahkan dengan 3550,08. Lalu hasilnya adalah 16.199,54 miliar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang angka indeks. Angka indeks adalah sebuah angka yang menggambarkan perubahan relatif terhadap harga kuantitas atau nilai yang dibandingkan dengan tahun dasar. Tahun dasar atau base year antara lain yaitu tahun yang menjadi dasar perbandingan, tahun yang dipilih sebagai tahun dasar menunjukkan kondisi perekonomian stabil, lalu tahun dasar yang diusahakan tidak terlalu jauh dengan tahun yang dibandingkan sehingga perbandingannya masih bermakna. Lalu untuk tujuan angka indeks sendiri yaitu untuk mengukur kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang berlainan. Lalu selanjutnya untuk kepentingan pemantauan, monitoring, atau evaluasi. Berikut ada klasifikasi angka indeks. Yang pertama ada indeks harga dan produksi relatif sederhana. Yang kedua indeks rata-rata harga dan produksi relatif. Yang ketiga indeks agresif. Lalu untuk indeks agresif sendiri merupakan indeks yang terdiri dari beberapa barang indeks. Lalu indeks agregatif terdiri dari dua bentuk, yaitu indeks agregatif tidak tertimbang, lalu indeks agregatif tertimbang. Untuk indeks agregatif tidak tertimbang digunakan untuk unit-unit yang mempunyai satuan yang sama. Indeks ini diperoleh dengan jalan membagi hasil penjumlahan harga pada waktu yang bersangkutan dengan hasil penjumlahan harga pada waktu dasar. Indeks agresif tertimbang ialah indeks dalam pembuatannya telah dipertimbangkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi naik turunnya angka indeks tersebut. Timbangan yang akan dipergunakan untuk pembuatan indeks biasanya yang pertama, kepentingan relatif, dan kedua, hal-hal yang ada hubungannya atau ada pengaruhnya terhadap naik turunnya indeks tersebut. Berikut ialah contoh soal dari angka indeks. Dalam contoh soal, kita akan menentukan indeks harga tertimbang dengan menggunakan rumus Laspeyres dan Pasche. Dari indeks Laspeyres itu ada komoditas, harga, dan produksi. Komoditas berisikan variabel X, Y, dan Z, lalu harga dari tahun 2008 hingga tahun 2010. Tahun 2008 itu kita masukkan sebagai rumus HO, tahun 2010 kita masukkan sebagai rumus HK, lalu diproduksi pada tahun 2008 itu kita masukkan KO. Di sini kita akan mencari HT, hasil HT dikalikan dengan HO. Pada harga, yaitu tahun 2008 yang kita masukkan rumus sebagai HO, dan 2010 kita masukkan rumus sebagai HK, itu dikalikan, maka hasil dari perkaliannya itu ialah 560.000. Maka hasil dari HT dikalikan HO ialah 560.000. Sedangkan untuk kita mencari HO dikalikan dengan KO ialah kita akan mengkalikan harga pada tahun 2008 dikalikan dengan produksi pada tahun 2008. Maka hasil yang didapatkan ialah 520.000. Maka indeks Laspeyres dari tahun 2010 dan 2008 sama dengan 560.000 dibagi 520.000 dikalikan 100, maka hasilnya ialah 12%. Selanjutnya kita akan membahas indeks Pasche. Sama seperti tabel yang tadi, namun pada harga di tahun 2008 ya kita masukkan sebagai rumus HO,
pada harga tahun 2010 kita masukkan rumus sebagai HT, lalu produksi pada tahun 2008 kita masukkan KO, dan tahun 2010 kita masukkan sebagai KT. Di sini kita akan menentukan hasil dari HT dikalikan dengan KT, yaitu harga pada tahun 2010 kita kalikan dengan produksi pada tahun 2008 dan hasilnya ialah 1.190.000-an. Lalu HO dikalikan dengan KT, harga pada tahun 2008 kita kalikan dengan produksi pada tahun 2010, maka hasilnya ialah 670.000. Maka rumus indeks yang kita masukkan ialah indeks pasca sama dengan sigma HT dikali KT per sigma HO dikali KT dikalikan dengan 100%. Maka itu indeks pasca sama dengan 1.190.000 dibagi 670.000 dikalikan 100% ialah 1,7761%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang probabilitas ruang sampel dan kejadian. Yang pertama ada probabilitas kejadian majemuk A dan B dan A atau B. Dengan mengingat kembali pengetahuan mengenai teori himpunan, bahwa bila A dan B, dua himpunan dalam himpunan semesta S, gabungan dari A dan B adalah himpunan baru yang anggotanya terdiri dari A atau anggota B, atau anggota keduanya ditulis A dan B sama dengan XEA atau XEB. Banyaknya anggota himpunan A dan B adalah N. A dan B sama dengan N dalam kurung A plus N dalam kurung B dikurang N A atau B. Sejalannya dengan himpunan gabungan tersebut, karena ada keterkaitan antara teori himpunan dengan teori probabilitas, kita dapat merumuskan kejadian gabungan A dan B, yaitu kejadian A dan B pada ruang sampel S. Bila A dan B kejadian sembarangan pada ruang sampel S, gabungan kejadian A dan B yang ditulis A atau A dan B adalah kumpulan semua titik sampel yang ada pada A atau B pada kedua-keduanya. Kejadian A dan B disebut kejadian majemuk. Yaitu selanjutnya probabilitas bersyarat atau conditional probability. Probabilitas bersyarat menunjukkan besarnya kesempatan suatu peristiwa akan terjadi yang didahului oleh peristiwa lain yang dependen terhadap peristiwa tersebut. Dalam probabilitas suatu kejadian A yang terjadi dengan syarat kejadian B yang terjadi terlebih dahulu atau akan terjadi atau diketahui terjadi dikatakan kejadian A bersyarat B yang ditulis A per B. Probabilitas terjadinya kejadian A bila kejadian B telah terjadi disebut probabilitas bersyarat yang ditulis P dalam kurung A per B. Selanjutnya ada probabilitas gabungan atau joint probability. Perumusan yang digunakan untuk menentukan probabilitas terjadinya peristiwa B dengan syarat peristiwa A terlebih dahulu dengan P dalam kurung B atau B per A sama dengan P dalam kurung A atau B per P dalam kurung A sama dengan perumusan probabilitas gabungan pada peristiwa yang dependen secara statistik dapat diperoleh dengan mengalihkan silang perumusan probabilitas sebagai syarat. Lalu yang ketiga ada probabilitas kejadian marginal atau marginal probability dengan teorema Bayes. Probabilitas marginal suatu peristiwa dapat diperoleh dari probabilitas gabungan. Misalnya A1, A2, dan A3 adalah tiga kejadian saling ngepas dalam ruang sampel S dan B adalah kejadian sembarang lainnya dalam S. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan contoh soal probabilitas. Contoh soalnya ialah peluang seorang mahasiswa lulus biologi 1/9 dan peluang ia lulus statistik 3/5. Bila peluang lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah di atas 1/3, berapa peluang ia lulus kedua mata kuliah tersebut? Nah, untuk saya sudah membuat jawabannya, yaitu sama dengan kejadian lulus kedua mata kuliah merupakan kejadian yang tidak saling meniadakan. Maka rumus yang kita pakai adalah P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B dikurang P, A, dan B.
Peluang lulus biologi sama dengan P di dalam kurung A sama dengan 1/9. Lalu peluang lulus statistika sama dengan P dalam kurung B sama dengan 3/9. Lalu peluang lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah sama dengan P dalam kurung dan B tutup kurung sama dengan 1/3. Lalu P dalam kurung A atau B dalam kurung sama dengan P dalam kurung A plus dalam kurung B dikurang P di dalam kurung A dan B sama dengan 1/9, kita tambahkan dengan 3/5, lalu dikurang dengan 1/3. Hasilnya adalah 17/45. Jadi peluang lulus kedua mata kuliah ialah 17/45. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila dalam presentasi saya terdapat kurangnya kalimat atau kurangnya penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.